Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Al-Hijrah Private Course yang pasti di channel kesayangan kita, yaitu SMW Channel. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi kita pada video ini adalah operasi hitung campuran. Nah, bagaimana cara pengerjaan dari operasi hitung campuran? Mari kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu dapat mengupdate video-video terbaru dari Al-Hijrah Private Course di SMW Channel. Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk materi-materi yang kamu request atau yang kamu inginkan. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi kita, yaitu operasi hitung campuran. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita pahami dulu tentang pengertian operasi hitung campuran. Nah, anak-anakku sekalian, operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung yang di dalamnya terdapat beberapa operasi hitung. Baik dia itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sekaligus dalam satu hitungan. Nah, jadi ada beberapa syarat dalam pengerjaannya ya yang harus kalian ingat ya dalam mengerjakan operasi hitung campuran. Ya, setidaknya ada 3 syarat ya dalam operasi hitung campuran yang harus kalian pahami. Nah, kita lanjut. Kita lihat ya. Syarat pertama ya, jika dalam operasi hitung campuran hanya ditemukan penjumlahan dan pengurangan ya, maka pengerjaannya berurutan dimulai dari sebelah kiri. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi ya, jika ditemukan hanya penjumlahan dan pengurangan, pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Ya, di syarat pertama ini berarti hanya ada penjumlahan atau pengurangan saja atau gabungan kedua-duanya ya, ada penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat contoh. 15 ditambah 12 dikurang 3 kemudian ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, di sini anak-anakku sekalian, kita lihat dalam operasi hitung campuran hanya ditemukan penjumlahan dan pengurangan atau salah satunya. Nah, di sini bisa kita temukan ada penjumlahan dan ada pengurangan. Ya, berarti ini masuk ke syarat pertama. Jika hanya ditemukan penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya berurutan dimulai dari sebelah kiri. Berarti yang kita lihat, yang pertama kali kita kerjakan adalah dari sebelah kiri secara urut. Ya. Kita lihat, nah di sini Bapak garis bawahi, inilah yang pertama kita kerjakan. Ya, 15 ditambah 12. Ya. Kita lihat 15 ditambah 12 itu hasilnya, ini Bapak buat di bawahnya, ya, adalah 27. Nah, 27 ini kita pindahkan kemari. Nah, di sini setelah itu, setelah 15 tambah 12 ini sudah selesai, kita kerjakan. Nah, tanda operasi hitung selanjutnya adalah kurang. Ini dia. Ya, kurang. Nah, kita tuliskan di sini kurang. Kemudian angka berikutnya 3. Tanda operasi hitung berikutnya 4 dan angka berikutnya Bapak ulangi, operasi hitung berikutnya adalah tambah dan bilangan berikutnya adalah angka 4 ya. Nah, sampai di sini kita kerjakan lagi ya. Ini belum selesai. Masih tetap kita ingat operasi hitung campuran ini
dijumlahkan ya, hanya ada penjumlahan dan pengurangan, berarti pengerjaannya dari sebelah kiri. Nah, di sini Bapak garis bawahi kembali 27 dikurang 3 ya. Nah, sama dengan 24. Nah, di sini kita tuliskan sama dengannya. Yang 24 ini kita pindahkan. Ya, nah ini dia. Nah, 27 kurang 3 ini kan tadi sudah kita kerjakan dan hasilnya 24. Nah, operasi hitung setelah 27 kurang 3 adalah tambah. Maka kita tuliskan kembali tambah ya. Nah, angka selanjutnya adalah 4. Nah, sehingga diperoleh 24 ditambah 4. Sama dengan ya. Seperti ini 24 ditambah 4 ini langsung ya, karena hanya tinggal 2 sama dengan 28. Jadi, hasil dari 15 ditambah 12 dikurang 3 ditambah 4 itu adalah 28. Ini syarat pertama ya. Nah, syarat pertama kembali kita ingat ya. Jika dalam operasi hitung campuran hanya ditemukan penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya berurutan dimulai dari sebelah kiri. Ini harus kalian ingat. Nah, kita masuk contoh kedua biar lebih jelas. Ya, 40 dikurang 15 ditambah 3 dikurang 5 sama dengan. Nah, di sini coba kamu perhatikan berbeda dengan soal yang di atas tadi, yang ini. Di sini 15 tambah 12, sementara di sini 40 dikurang 15. Di sini tandanya penjumlahan, di sini tandanya pengurangan. Tetapi ingat ya, pengerjaannya berurutan dimulai dari sebelah kiri tanpa memandang operasi hitungnya, apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita lihat. Yang pertama, dari sebelah kiri kita kerjakan 40 dikurang 15. Maka hasilnya 25. Nah, 25 ini anak-anak kita tuliskan kembali. Nah, seperti yang tadi, setelah 40 kurang 15, operasi hitungnya adalah tambah ya, atau penjumlahan. Maka kita tuliskan tambah, bilangan selanjutnya 3. Ya, operasi hitung selanjutnya adalah pengurangan atau kurang. Ya, kita tuliskan kurang. Nah, bilangan berikutnya adalah 5. Kita tuliskan 5. Baru kita kembali sama dengan. Ya. Nah, kita lihat di sini. 25 tambah 3 kurang 5. Nah, kita tetap mengerjakan berurutan dari sebelah kiri. Nah, 25 ditambah 3. Ini hasilnya 28, maka sama dengan 28 ini kita pindahkan ya. Operasi hitung setelah 25 ditambah 3 adalah kurang. Nah, kurangnya kita pindahkan kemari. Angka 5-nya bilangannya kita pindahkan juga kemari. Sehingga diperoleh hasil ya 28 dikurang 5. Sehingga hasilnya adalah 23. Oke, bagaimana anak-anakku? Untuk syarat pertama sudah bisa dipahami ya. Kalau nanti ada yang tidak bisa dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, baik, kita lanjut ke syarat kedua ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan syarat yang kedua ya. Syarat pertama tadi sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke syarat kedua. Di sini Bapak bacakan. Jika dalam operasi hitung campuran ditemukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka pengerjaannya dimulai dari pembagian atau perkalian, baru penjumlahan atau pengurangan. Maksudnya begini anak-anakku, jika dalam satu perhitungan itu, dalam operasi hitung campuran itu, kita menemukan keempatnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah perkalian atau pembagian. Nah, kalau yang ditemukan nanti hanya penjumlahan dan perkalian, nah, berarti yang pertama kali tetap kita kerjakan adalah perkalian. Dari sini kita simpulkan bahwasanya
Jika ditemukan perkalian dan pembagian, maka yang pertama kali dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Kita lihat contoh soalnya. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan syarat yang kedua ya. Tadi sudah dijelaskan, kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini ada sebuah operasi hitung ya. Hitung campuran 37 ditambah 20 dibagi 5 dikurang 10. Nah, di sini kita temukan tiga buah operasi hitung, yaitu pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Nah, untuk itu yang pertama kali kita kerjakan adalah perkalian atau pembagian di syarat kedua ini. Ternyata di sini hanya ada pembagian. Lihat, ini tanda baginya. Lihat bilangan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Itulah yang kita bagikan ya. Berarti di sini adalah 20 dibagi 5. Awas, hati-hati ya anak-anakku sekalian. Operasi hitung itu tetap di tengah. Berarti bilangan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya lah yang akan kita hitung ya. Di sini berarti tanda bagi, berarti sebelah kiri dan sebelah kanan, berarti ya 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Nah, ini sudah kita peroleh 20 dibagi 5 sama dengan 4, maka kita tuliskan dari awal mana yang belum kita kerjakan. Yang belum kita kerjakan adalah 37 ya, kita tuliskan 37. Kemudian operasi hitungnya ya, ditambah. Nah, ini tadi sudah kita kerjakan 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka yang kita tuliskan adalah 4. Nah, setelah operasi hitung 20 bagi 5 ini, selanjutnya kan adalah pengurangan. Maka kita buat tanda kurang. Nah, di sini ada angka 10, kita buat 10. Nah, dari sini ya anak-anakku sekalian, dari sini ini hanya tinggal penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita masuk ke syarat pertama tadi. Jika hanya ditemukan penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya berurutan mulai dari sebelah kiri. Berarti yang pertama kita kerjakan adalah 37 ditambah 4 ya, sama dengan 41. Nah, kita tuliskan di sini sama dengan 41-nya kita pindahkan ya, kemudian kurang ya, tanda kurang ini kita pindahkan dan bilangan 10. Nah, setelah seperti ini ya, sudah jelas 41 dikurang 10, maka hasilnya adalah 31 ya. Baik, bagaimana anak-anakku? Memang terasa agak sulit ya, tapi kita masuk ke contoh kedua ya, biar lebih paham. Kita lihat, perhatikan. Nah, di sini ada 72 dikurang 22 ditambah 3 dikali 5. Operasi hitung di sini ada 3, yaitu pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Ingat, jika ada perkalian atau pembagian, maka perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, ini ada tanda kali, berarti bilangan di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya yang kita kalikan. Berarti 3 dikali 5, hasilnya 15. Nah, setelah seperti ini, anak-anakku sekalian, kita tuliskan mana yang belum dikerjakan tadi, yaitu 72 belum, dikurang 22 ditambah. Nah, 3 kali 5 ini tadi kan sudah kita kerjakan menjadi 15. Nah, kita tuliskan 15. Nah, sampai di sini ya, 72 dikurang 22 ditambah 15 ini masuk ke syarat pertama, yaitu hanya ada pengurangan dan penjumlahan. Berarti kita kerjakan berurutan mulai dari sebelah kiri, yaitu 72 dikurang 22 ya, kita tuliskan 50, hasilnya ini 50. Nah, sama dengan
72 dengan 72 dikurang 22 sudah kita temukan hasil 50. Nah, 50 itu kita tuliskan. Lanjut dengan operasi hitung berikutnya, yaitu tambah. Kita tuliskan tambah. Dan 15 ya, kita tuliskan 15. Kalau sudah seperti ini ya, tinggal mudah 50 ditambah 15 sama dengan 65. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Nah, kalau belum paham, silahkan anak-anakku sekalian tuliskan di kolom komentar. Nanti akan Bapak jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian. Atau bisa juga jika kamu ingin video tentang suatu materi yang terbaru yang belum ada di SMA Channel, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan Bapak buatkan videonya. Oke? Baik anak-anakku, kita lanjut ke syarat ketiga ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan syarat ketiga atau syarat yang terakhir ya. Jika dalam operasi hitung campuran ditemukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini salah satu dari keempat ini dan tanda dalam kurung ya, berarti ada penambahan yaitu tanda dalam kurung, maka pengerjaannya dimulai dari tanda dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, dan baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini anak-anakku dari keempat operasi hitung yang ada di sini ditambah dengan tanda dalam kurung. Jika ditemukan salah satu ya, salah satu dari kelima ini ya, di sana kita ada tanda dalam kurung, berarti yang kita kerjakan adalah tanda dalam kurung dulu, baru melompat ke perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti kalau ada perkalian, walaupun perkalian di syarat kedua yang pertama kali kita kerjakan, tetapi kalau ada bilangan yang ada di dalam tanda kurung, baik dia itu yang di dalam kurung itu nanti penjumlahan, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah yang di dalam kurung ya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Nah, kita lihat anak-anakku sekalian, ini ada dalam kurung 13 tambah 17 kali 2 kurang 5. Nah, kalau kita perhatikan di syarat kedua, ya di syarat kedua, seharusnya yang kita kerjakan adalah 17 dikali 2. Tetapi ingat, kita masih punya syarat ketiga. Di syarat ketiga ini, jika ada tanda dalam kurung, maka pengerjaannya dimulai dari dalam tanda kurung. Ingat, apapun itu. Baik nanti operasi hitung yang di dalam kurung ini penjumlahan, atau pengurangan, atau perkalian, atau pembagian, tetap yang kita kerjakan adalah dimulai dari dalam kurung. Baik posisi dalam kurung ini nanti di awal atau di tengah atau di akhir, tetap yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Oke, paham anak-anak? Nah, kita lanjut. Yang pertama kita kerjakan adalah dalam kurung 13 ditambah 17. Maka kita peroleh hasil 30. Nah, 30 ini kita tuliskan di sini ya. Yang belum kita kerjakan operasi hitung kali, kita tulis 2 terus kurang ya 5. Nah, sampai di sini anak-anakku 30 dikali 2 kurang 5. Berarti ini tinggal syarat kedua, jika ada perkalian dan pembagian. Di sini ada perkalian. Berarti ini yang pertama kali kita kerjakan selanjutnya. 30 dikali 2 sama dengan 60 ya. Kita lihat, kita tuliskan sama dengan di sini. Hasil 30 kali 2 sama dengan 60, kita tuliskan. Operasi hitung berikutnya adalah kurang. Nah, angka 5-nya kita turunkan lagi. Sama dengan ya 60 dikurang 5 sama dengan 55. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah cukup jelas? Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian. Nah, jika kalian ingin merequest atau membuat permintaan tentang materi-materi lain, baik itu matematika, bahasa Indonesia, ya, ilmu pengetahuan alam, serta mata pelajaran lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya,
like, subscribe untuk membangun channel kita ini bersama-sama ya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Hijrah Private Course yang pastinya di channel kesayangan kita yaitu SMW Channel. Demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.